Bunda, aku itu asam lambung, apakah boleh makan udang? Jadi aku pernah ngobrol beberapa waktu lalu sama dokter. Kemudian pejuang asam lambung itu cepat capek ya, iya benar. Jadi kita nggak boleh terlalu capek dan tidak boleh mengangkat beban yang berat, nggak boleh banget ya. Kemudian mengatasi BAB cair dan sulit BAB, di sini ada dua penanganan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya dan gimana puasanya? Semoga lancar ya, dan juga semoga sehat selalu. Buat kalian pejuang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, semoga juga lekas sembuh, lekas pulih kembali seperti sedia kala ya. Nah teman-teman, ada yang bertanya, Bunda pada saat itu endoskopinya, setelah endoskopi itu apakah langsung merasakan kesembuhannya? Jadi teman-teman, untuk endoskopi itu tidak menyembuhkan, tapi itu bisa melihat kondisi lambung kita. Kira-kira ada apa sih, kok udah banyak konsumsi obat, udah minum herbal, udah terapkan 3P-nya, udah olahraga, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah biasanya nih dokter akan melakukan pemeriksaan pertama USG dulu, atau mungkin sebaliknya ya. Kalau aku tahapannya pada saat itu ya, setelah pertama kontrol ke dokter spesialis, besok harinya ya, 2 hari ke depan deh ya, aku kontrolnya hari Senin pertama ke dokter spesialis, kemudian Rabu saya direkomendasikan atau dirujuk untuk USG. Setelah USG-nya keluar, alhamdulillah semuanya normal, makanya disarankan untuk endoskopi. Jadi tahapannya itu beda-beda ya, ada juga yang endoskopi dulu, setelah itu baru USG. Tapi kalau saya pribadi nih teman-teman ya, pribadi USG dulu baru endoskopi. Nah kemudian untuk pakai BPJS bisa, karena pada saat itu juga aku pakai BPJS teman-teman ya, dan itu free, nggak bayar sama sekali dari obat-obatan sampai dengan pemulihan. Kecuali misalnya ada obat-obatan yang bagus yang pengen dibeli sendiri, itu nggak di cover BPJS. Pada saat itu saya ya, aku di resepkan, namanya itu Fometa dan Nexium. Aku konsumsi itu karena ada resep dari dokter spesialis yang endoskopi aku. Alhamdulillah memang cocok, tapi harganya lumayan ya, 400-an. Nah teman-teman, jadi hasil endoskopi aku itu adalah ada gastritis ya, ada peradangan di dinding lambung aku. Aku tuh kena gastritis, dispepsia organik. Jadi ada yang komen lagi tadi, Bunda aku tuh dispepsia. Jadi dispepsianya ada 2 ya, ada dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional ini kalau misalnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau oleh ahlinya, tidak ditemukannya adanya sesuatu ya, jadi semua itu normal, itu namanya dispepsia fungsional. Biasanya terjadi karena dari pikiran, suka baperan, suka nggak enakan, banyak pikiran, nggak bisa dikontrol, suka stres, atau mungkin ada pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu ya. Itu juga bisa dari orang-orang sekitar kita, itu membuat kita jadi suka cemas, panik attack-nya muncul dan lain sebagainya. Itu dispepsia fungsional. Sedangkan dispepsia organik, kalau misalnya kita sudah dilakukan pemeriksaan seperti endoskopi, USG ya, misalnya ditemukannya adanya kayak luka, tukak, radang ataupun yang lainnya, itu namanya dispepsia organik. Biasanya ini terjadi karena dari faktor makanan ya, dari pola hidup, dari gaya hidup, itu adalah dispepsia organik. Tapi tidak tentu juga, ada juga yang dispepsia organik karena dari faktor pikiran ya, karena misalnya suka telat makan, itu juga bisa. Nah kemudian teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas ya, jadi harus memastikan dulu yang tahu dispepsia organik atau dispepsia fungsional itu siapa. Jadi hanya dokter yang bisa mengetahui karena dia punya alat ya, aku nggak punya alat. Jadi kalau misalnya kalian nanya, Bunda aku dispepsia fungsional atau organik ya, aku nggak bisa jawab karena aku nggak punya alat. Saya juga pada saat itu ya diperiksa sama dokter, makanya dokter memastikan kalau aku tuh dispepsia organik, selalu dilakukan endoskopi dan USG. Seperti itu ya. Nah di sini aku bakal langsung jawab pertanyaan atas nama Mas Sudah Kidah. Saya lagi lambung, bolehkah saya makan udang yang digoreng tepung? Nah, pada saat itu aku konsultasi ke dokter dan juga ke apoteker. Aku bisa nggak sih kayak makan seafood, karena aku tuh suka banget sama ikan-ikanan.
Kalau ikan boleh, malahan itu bagus, disarankan, tapi perhatikan cara mengolahnya. Ya, hindari kayak minyak, pedas-pedas, cabai, lada, dihindari ya. Tapi kalau misalnya udang ini kata dokter itu lemaknya tinggi dan ada kandungan apa gitu ya, yang kurang baik untuk lambung. Jadi mau diolah sebagaimanapun, kalau kita masih ada sensasi, kalau bisa dihindari dulu, karena itu bisa memicu. Apalagi kalau misalnya digoreng tepung, itu udah menggunakan minyak, ditambahkan micin, gula, dan lain sebagainya, itu sudah beda lagi. Jadi kalau bisa, kalau masih sering kambuh, kalau bisa hindari dulu. Tapi kalau misalnya, aduh pengen banget Bun, ya boleh coba sedikit aja, jangan sering-sering. Tapi saran aku ya, dihindari. Jadi tidak disarankan. Pada situ aku pernah nanya. Selain udang, cumi itu juga jangan ya. Kalau bisa, kalau masih banyak sensasi, kalau bisa dihindari dulu. Udang, cumi, apalagi kerang. Kerang itu kata dokter cepat banget memicu. Jadi kalau bisa dihindari ya, kerang. Kemudian kepiting boleh nggak sih Bun ya? Aku tuh suka sama kepiting, tapi nggak terlalu banget ya. Kecuali misalnya udah lama banget nih nggak konsumsi atau nggak makan kepiting, sekali-sekali boleh, tapi jangan berlebihan. Dan apabila masih ada sensasi, kalau bisa dihindari dulu ya. Udah nggak ada sensasi Bun, boleh nggak boleh, tapi jangan makan yang pedes-pedesnya. Biasanya kan kepiting itu di asam manis dan lain sebagainya ya. Meskipun nggak pedes banget, kalau bisa ya jangan dulu deh, karena daripada muncul lagi kan kita berjuang lagi dari awal. Aku tuh prinsipnya kalau udah sembuh, aku nggak mau lagi sensasi itu terulang. Jadi ya udah stop. Seperti soda, kafein, aku tuh nggak mau lagi. Cabai, karena aku trauma teman-teman. Yang ngalamin sensasi itu saya sendiri, bukan yang selalu komenin aku ya. Karena banyak banget yang komen, ini mah pengalamannya semua ya. Ya memang kan aku sharing berdasarkan pengalaman. Aku selalu menyampaikan, aku bukan dokter, aku hanya sharing berdasarkan pengalaman. Mungkin ya banyak banget yang ngalamin, yang share tentang asam lambung. Banyak juga yang mengetahui ilmu asam lambung, tapi mereka tuh nggak tahu, nggak punya pengalaman. Jadi menurut aku pengalaman itu jauh lebih berharga teman-teman ya. Karena pengalaman itu kita alami sendiri, kita tangani sendiri, dan kita tahu nih mana yang baik untuk kita, mana yang enggak. Seperti itu ya. Jadi buat Kak Masudah Kida, kalau bisa, kalau masih banyak sensasi ya dikurangi atau dihindari dulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, AA Vivo, nggak tahu ya namanya siapa, Aan. Assalamualaikum Bun, saya mau bertanya, ini sudah 8 hari yang lalu ya. Saya asam lambung, kalau pagi itu mual, keleyengan, keringat, sampai takut mati gitu Bun, bahaya atau tidak? Sampai mau aktivitas aja takut. Nah, jadi asam lambung ini memang tidak bahaya, tapi bisa mengganggu aktivitas kita. Karena sensasinya itu bisa beribu-ribu sensasi. Nah, jadi Kak Aan, kalau misalnya pada saat bangun mual, muntah, keleyengan, caranya pertama pada saat bangun kalau bisa jangan kesiangan. Bangunnya jam 5 atau setengah 5, minum air hangat ya. Minum air hangat, jangan yang dingin. Jadi sebelum makan apa-apa kalau bisa minum dulu. Kalau misalnya perutnya mual, kasih gula. Gula putih, gula pasir setengah sendok, tapi yang hangat ya, yang som-som kuku. Kalau nggak ada gula, bisa tambah madu, itu enakan. Jadi itu bisa mengurangi mual kita teman-teman ya. Kalau misalnya sudah makan pagi, bisa ditambah jahe. Jahe ini aku selalu konsumsi itu kalau sudah makan, karena menurut aku itu kayak ada pedas-pedasnya gitu ya. Nah, kemudian kalau keleyengan itu kenapa biasanya kita terjadi keleyengan, udah begadang semalaman, ataupun mungkin salah makan, itu bisa keringat dingin. Nah, biasanya cowok-cowok suka begadang malam, karena ada beberapa subscriber aku ya, teman-teman aku juga, keleyengan, pusing pada saat bangun. Kenapa? Karena dia malamnya habis main game, habis nonton bola. Jadi pada saat bangun itu keringat dingin, keleyengan ya. Kemudian mual, itu semuanya terjadi karena kesalahan kita. Jadi teman-teman, kalau kalian masih berjuang, masih banyak sensasi, teraturlah tidurnya. Tidur jam 9, bangunnya jam setengah 5, itu bisa membuat kita penyembuhannya lebih cepat ya. Kemudian kalau misalnya udah banyak pikiran ya, lakukan
meditasi, hal yang menyenangkan. Pagi-pagi mau ngapain Bun? Jadi kalau misalnya nih teman-teman pada saat bangun pagi minum air putih. Setelah minum air putih biasanya aku sholat, kemudian lanjut konsumsi kayak air tajin ataupun tepung Garut. Setelah itu lakukan meditasi, lakukan treadmill, ya, stretching, olahraga ringan di pagi hari. Jadi itu nggak bakalan ada kayak takut-takut, kayak sensasi anxiety itu nggak bakalan muncul. Kalau misalnya masih pusing kelengan gimana Bun? Ya nggak apa-apa, berjemur aja, duduk aja di panas matahari. Yang penting keluar keringat kita agar peredaran darah kita juga lancar, jadi kayak nggak kebas gitu ya. Biasanya kan kebas, kesemutan itu sering banget dialami oleh pejuang asam lambung. Nah, jadi kalau misalnya malas beraktivitas karena sensasi, menurut aku itu bisa terjadi. Dan pada saat itu ya, aku tetap paksain aktivitas. Karena kalau misalnya dibawa santai di rumah, sensasi itu makin banyak, teman-teman. Jadi aku bawa santai, aku kerja, aku bawa happy, bergabung sama orang-orang sekeliling aku, teman-teman aku ya. Seperti itu ya. Jadi intinya makan, pada saat bangun tidur minum air hangat, air pakai gula, kemudian makan bisa tepung Garut, makan nasinya yang lembek-lembek aja atau bubur ya. Kemudian jangan terlalu dipaksakan kayak makan yang keras-keras, itu jangan ya. Istirahat, lakukan treadmill, stretching pagi-pagi, olahraga dan berjemur agar nggak kelayangan dan agar nggak stres. Pikiran itu harus dibawa happy agar nggak pusing. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Bunda, apakah GERD asam lambung berat badan jadi susut? Pengalamannya gimana? BAB-nya cair mencret. Terima kasih. Nah, teman-teman, jadi aku sering cerita kalau berat badan aku tuh turun dari 56, pernah 58, aku turun ke 47, bahkan pernah 45. Karena asam lambung. Kenapa sih pejuang asam lambung itu identikus? Karena pencernaannya itu enggak normal, terganggu. Jadi makanan-makanan yang masuk itu tidak bisa diserap oleh tubuh karena pencernaan kita lagi terganggu. Jadi yang menjadi daging juga sedikit karena yang diserap oleh tubuh juga tidak 100%. Caranya gimana dong? Makannya harus dikunyah halus, sering aja makan. Kemudian yang membuat kita kurus itu adalah karena pikiran. Dengan banyaknya sensasi yang muncul datang silih berganti, itu membuat kita stres, membuat kita depresi, trauma. Jadi badan kita susut, turun ya. Caranya gimana? Ya sering lakukan hal yang menyenangkan. Jadi kita harus bawa happy, melawan sensasi-sensasi ini dengan hal yang menyenangkan. Seperti misalnya lakukan hobi, masak, bikin kue, menjahit, atau mungkin traveling, itu juga bisa, tapi jangan terlalu kecapean ya. Jadi insya Allah bisa sembuh. Kalau misalnya masih sering sulit BAB, pada saat itu BAB aku ada cair ya, kayak diare, ada juga kayak sulit BAB, dan penanganannya ini beda. Kalau misalnya lagi cair ya BAB-nya, aku saranin kalian makannya nasi padat ya, makan nasi padat, kemudian minum air putih ya yang hangat, dikasih gula sama garam setengah sendok, seujung sendok aja, diaduk konsumsi itu setelah makan. Ambil nasi, kepal, kasih lauk, kemudian dimakan kunyah halus, itu nanti cepat penyembuhannya. Itu kalau lagi cair, istirahat yang cukup, perbanyak minum air hangat, intinya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya BAB kita keras atau sembelit ya, nggak bisa BAB udah beberapa hari, cara aku yang pertama itu adalah perbanyak minum air putih, makan buah-buahan kayak pepaya, melon, itu bisa membantu. Kemudian konsumsi air tajin, beras merah atau beras putih sebelum makan, itu bisa membantu kita lancar BAB-nya, jadi nggak sembelit lagi ya. Kemudian bisa nggak sih kita pakai dulu kolak? Ya nggak ada masalah sih menurut aku ya, tapi aku tuh seringnya minum air tajin dan juga aku sering makan buah-buahan, kemudian makanan aku itu dikunyah halus. Jadi seperti itu ya. Terima kasih yang udah bertanya. Semoga nonton video ini, aku tuh pikirannya kurang tenang, BAB-nya sulit. Kebanyakan aku konsumsi itu adalah air tajin, beras merah. Itu menurut aku lebih ampuh. Kalian boleh coba di rumah. Kemudian perbanyak minum air putih. Itu insya Allah bisa ya. Dan teman-teman, istirahatnya harus cukup, pikirannya harus happy, jangan diforsir kerja.
Ya, jadi harus teratur ya, semua disiplin dari jam makannya, jam istirahatnya, jam tidur itu wajib banget diatur. Kalau bisa buat jadwal daripada saat bangun tidur sampai mau tidur malam lagi ya, agar cepat pemulihannya teman-teman. Oke ya teman-teman, terima kasih yang sudah bertanya. Semoga nonton video ini buat kalian yang masih berjuang, semoga lekas sembuh. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.